Semburan awan panas guguran dari puncak Gunung Merapi ini kembali terjadi dan terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Senin siang. Awan panas guguran terjadi pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.500 meter dari puncak dan mengarah ke barat daya ke Kali Bebeng. Berdasarkan data seismograf BPPTKG Yogyakarta, selama 3 hari terakhir, Gunung Merapi telah menyemburkan awan panas guguran sebanyak 61 kali dengan jarak luncur terjauh 4.000 meter dari puncak Gunung Merapi mengarah ke barat daya. Sementara itu, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan, serta warga Boyolali, Jawa Tengah mulai membersihkan abu Merapi yang menyelimuti sejumlah wilayah terdampak abu vulkanik. Pembersihan dilakukan dengan cara disemprot menggunakan mobil tangki dan juga mobil water cannon milik Polres Boyolali. Selain melakukan penyemprotan, petugas gabungan juga membagikan ratusan masker kepada warga dan siswa. Kita sedang melakukan kegiatan berupa penyemprotan di 3 desa Kecamatan Selo dan juga kami mengirimkan tangki air sebanyak 5 armada dari Damkar 3, dari BPBD 2 dan juga logistik berupa masker medis. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga dihimbau tetap mewaspadai adanya potensi semburan dan tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak rawan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban bangunan liar di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap pihak berwajib. Keributan terjadi saat seorang ibu mencoba menghalangi petugas yang hendak menertibkan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha. Aksi saling dorong juga sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah warga yang menolak penertiban di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini menempati bangunan liar dan mendirikan usaha di lahan seluas 8 hektar. Meski begitu, petugas berhasil merobohkan bangunan semi permanen dengan alat berat. Sejumlah warga juga membongkar bangunannya sendiri dan memindahkan barang-barang miliknya. Penertiban bangunan liar ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sarana olahraga untuk menunjang gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan lapangan. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Tadi untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya Pak? Ya, rencananya seperti itu. Kita akan buat sarana olahraga. Sementara itu, sejumlah orang yang dianggap provokator dan menghalangi penertiban diamankan petugas kepolisian ke Polrestabes Medan. Pemirsa, seorang kepala desa di Serang, Banten tewas akibat disuntik cairan mematikan oleh seorang mantri. Pelaku menyerang korban dengan jarum suntik saat keduanya berkelahi. Tangis keluarga Salamun Nasir pecah saat mereka mengantar jenazah kepala desa itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Salamun Nasir, kepala desa Curug Goong, Kabupaten Serang, Banten, tewas dibunuh seorang mantri dengan suntikan beracun. Selain humoris, ia juga dikenal sebagai sosok kades yang rendah hati. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curugong ini, terus pas 2017 sesuai dengan surat edaran Kepala BKPSDM, orang tuanya ini kan mutasi ke kecamatan ya, yang sekdes PNS dulu kan per 1 April 2017 semuanya juga sama.
dikesampaikan dan pensiun dikesampaikan. Saya mengenal baik sosok almarhum kepala desa ini karena dari mulai orang tuanya memang udah kenal. Korban tewas setelah disuntik mati oleh mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Minggu siang. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi pertengkaran antara keduanya. Pelaku kemudian menusukkan jarum suntik berisi cairan yang diduga racun ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku menyerang korban hingga tewas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Akibat terpengaruh konten di media sosial, puluhan pelajar di kota Bengkulu Utara melakukan aksi melukai diri. Pihak sekolah memanggil orang tua murid dan fenomena tersebut tengah dalam penyelidikan kepolisian. Guru dan orang tua murid di sebuah SMP di Bengkulu Utara dirundung kecemasan atas tindak puluhan pelajar yang melakukan aksi menyayat diri di bagian tangan. Sebanyak 52 pelajar di Bengkulu dengan sengaja melukai dirinya sendiri dengan benda tajam karena terpengaruh konten media sosial. Kasus itu pun tengah diselidiki pihak kepolisian. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemarin Dinas PPA juga menyampaikan faktornya antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu krisis identitas. Jadi memang umur-umur segitu sedang mencari jati diri. Perlu pengakuan dari orang lain. Sementara itu pihak sekolah telah memanggil para siswi terkait dan memanggil seluruh wali murid untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Anak ini kita tanya apa masalahnya, nggak ada punya masalah. Jadi kita susah untuk menjelaskan, untuk mengambil apa inti daripada segmennya ini, ya kita belum tahu, Mas. Dorongan agar pemerintah membatasi akses internet khususnya media sosial pun menyeruak. Pendidikan karakter terhadap pelajar pun dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga pendidikan, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat. Mirsa, informasi berikut tidak untuk ditiru. Seorang ayah tega melempar bayinya berusia 3 bulan dari gendongannya. Sang bayi meninggal dunia sementara pelaku ditangkap warga. Oh, di situ. Di situ itu, Bu. Dibantingnya dari mana? Bayi berusia 3 bulan dilempar ayah kandungnya di Dusun Pejaten Baru, Desa Rowosari, Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat ayah menggendong bayi di depan rumahnya tiba-tiba memukul kakek bayi lalu melempar korban. Usai beraksi, pelaku kabur namun ditangkap warga. Kakek bayi membawa cucunya ke RSUD Keraton Pekalongan, namun nyawanya tidak tertolong. Dia menempat di sini? Tempat di sini 1 Tempat di sini tahun. 1 tahun. Sudah nikah setahun ini? Setahun. Baru punya anak ini berarti ya? Sehari-hari dia kerja apa? Nyuci motor. Nyuci motor. Di Rebong. Nggak ada masalah. Mabuk atau gimana, Bu? Mabuk atau gimana? Nggak mabuk, nggak. Mungkin dari dulu punya riwayat gangguan jiwa atau gimana? Oh, pernah punya ini? Pernah sakit jiwa atau gimana? Enggak, sering kesurupan. Sering kesurupan. Mungkin dulu ya, soalnya kemarin waktu saya panggil orang tuanya itu kok sering kumat atau kui. Kalau pelaku sendiri sudah diamankan? Informasi sudah ini perjalanan ke Polres. Polres. Kalau laporannya masuk jam berapa nih? Malam ya? 22.30. Sempat ngecek ke TKP itu? Iya. Kejadiannya jam berapa nih? Kejadiannya 17.30. 17.30 ya. Meninggal di TKP itu di rumah sakit informasinya? Dalam perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit Keraton. Kalau motif pelaku apa ya? Belum jelas. Nah, ini belum jelas, masih pendalaman karena kan baru penyidikan ya. Kan dari Polres PPA. Jenazah bayi dimakamkan di pemakaman Desa Rowosari, sementara pelaku diperiksa intensif oleh Satreskrim Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Zainuddin Amali resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga digantikan sementara ataupun diambil alih oleh Menko PMK Muhadjir Effendi.
Usai bertemu Presiden Joko Widodo, mulai hari ini Zainuddin Amali resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Hal itu disampaikan saat meninjau rumput lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama rombongan PSSI jelang Piala Dunia U20. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan selama ini, memberikan dukungan kepada saya sebagai Menpora. Sebagaimana saya sudah janjikan bahwa pada hari Senin, saya akan ketemu dengan Bapak Presiden. Ketika hari Kamis yang lalu saya menyampaikan surat pengunduran diri. Dan tadi pagi sekitar jam 10.30 waktu Bali, saya sudah diterima oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah mengizinkan saya untuk mundur sebagai Menpora. Soal penggantinya segera, apakah PLT dulu atau langsung ada Menpora definitif. Dari Partai Golkar juga, Pak? Belum tahu karena itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Clear ya? Bapak berarti udah kemas barang dari Jalan Pemuda? Atau Sudah dari hari Jumat yang lalu saya sudah bersih semuanya itu. Sementara itu Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa pengganti Zainuddin Amali. Namun Jokowi menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menpora. Ya, Menpora tadi pagi sudah bertemu saya, surat pengunduran dirinya sudah sampaikan di Seknek dan tadi saya sudah menyetujui. Penggantinya ditunggu saja, nanti segera kita putuskan. Tapi sekarang sudah di PLT-kan, PLT-nya Pak Menko PMK. Ya, sudah. Sebelumnya, Zainuddin Amali telah menyerahkan surat pengunduran diri Kamis pekan lalu dan telah berkemas dari kantor Menpora sejak Jumat pekan lalu. Zainuddin mundur lantaran dirinya kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Pemirsa, kepedulian kepada pedagang kecil kembali ditunjukkan Partai Perindo di berbagai daerah. Melalui programnya, Partai Perindo memberikan bantuan gerobak dan modal usaha serta dispenser bagi pedagang kecil agar usaha mereka berkembang. Dua pedagang dan satu mahasiswa mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Para pedagang milenial ini sangat antusias menerima bantuan dari Partai Perindo yang ingin usaha mereka terus maju dan berkembang. Gerobak dan modal usaha diserahkan langsung oleh jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan DPD Partai Perindo Kabupaten Goa. Ini tentu bagian dari cita-cita Perindo menuju Indonesia sejahtera. Siapa yang melakukan itu tentu calegnya, baik anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten, dan tentu saya secara pribadi selaku Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil 1 Sulawesi Selatan. Kami, kalangan mahasiswa, dan untuk Partai Perindo beserta orang-orangnya, semoga kedepannya bisa tambah maju, tambah sukses, dan semoga di Dapil 2024 nanti Partai Perindo bisa menang. Tak hanya bantuan gerobak, untuk mendukung berkembangnya usaha kecil, Partai Perindo juga membagi-bagikan puluhan dispenser kepada pedagang kecil di wilayah Terminal Paal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam satu hari ada puluhan UMKM, bahkan ratusan UMKM di seluruh Indonesia yang dibantu oleh Partai Perindo sebagai wujud komitmen dari Partai Perindo. Terima kasih kepada Partai Perindo karena telah membantu saya. Begitu saya senang karena menerima bantuan seperti dispenser baru. Pembagian dispenser kepada pedagang kecil juga dilakukan di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebagai bentuk perhatian kepada pedagang kecil, Partai Perindo akan terus memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui berbagai programnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerap kedapatan melanggar lalu lintas. Wisatawan asing di Bali dilarang menyewa sepeda motor. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi.